Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis pada malam hari ini saya datangkan dari akun Twitternya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami dua sahabatnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kampung halaman merupakan tempat yang sangat nyaman. Apapun keadaannya, sesekali kita harus pulang, apalagi menjelang hari raya. Malam ini akan ada cerita dari dua teman saya, Yuda dan Hudar, tentang pengalamannya ketika mudik lebaran. Beberapa hari sebelum lebaran tahun 2018, hampir tengah malam, Yuda sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang menggunakan bis. Hanya tinggal beberapa jam saja sampai tujuan. Seluruh lampu dalam bis dalam keadaan mati. Gelap jadinya. Namun sesekali sekelebat cahaya dari luar memberi sedikit penerangan di dalam bis. Garis remang berbagai warna menggurat setiap objek yang dilalui. Walaupun gak terlalu jelas, tapi tampakan tiap penumpang masih bisa terlihat sesekali. Sepi mendominasi, walau sesekali suara mesin kendaraan lain di luar terdengar samar. Entah itu mereka yang sedang mendahului ataupun didahului. Jalur panjang tol Cipali menghantarkan ribuan kendaraan berisi berbagai insan yang sedang terbekap rindu akan pulang kampung halaman. Begitu pula dengan Yuda. Saat-saat seperti ini adalah saat yang dia tunggu setiap tahunnya. Waktu di mana bisa pulang ke rumah, bertemu orang tua dan anggota keluarga lainnya, menumpahkan rindu melepas penat. Sudah hampir 7 tahun lamanya Yuda bekerja di Jakarta. Selepas kuliah, dia langsung merantau ke ibu kota, mencari nafkah, coba berdiri di atas kaki sendiri. Sesak dan pengap metropolitan jadi makanannya sehari-hari. Ingin sekali sebenarnya dia pulang ke Semarang, tapi waktu gak memungkinkan. Hanya pada saat libur lebaran seperti ini dia bisa pulang mudik. Rumah tempat tinggal yang terletak jauh dari pusat kota menjadikan suasananya masih berbau pedesaan. Udaranya segar dan bersih. Di banyak bagian masih terbentang persawahan. Sejak lahir Yuda sudah hidup dengan lingkungan seperti ini. Masa kecil hingga remaja dihabiskan dengan menikmati suasana menyenangkan. Makanya dia selalu ingin pulang, dan harus pulang, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Yuda duduk sendiri di kursi tengah sebelah kanan, lebih dekat ke belakang. Tas punggung lusuh dia letakkan di kursi kosong sebelahnya. Entah kenapa menjelang Idul Fitri kali ini, bis yang Yuda tumpangi gak penuh penumpang. Cenderung kosong malahan. Gak sampai setengah dari kapasitas maksimum. Yang pasti, Yuda sangat menikmati perjalanan. Setiap detiknya menyenangkan. Setiap jengkalnya membangkitkan senyuman, membuatnya gak sabar untuk segera sampai. Sementara bis terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelapnya malam. Mungkin karena sudah tengah malam, ditambah jumlah penumpang yang gak penuh, suasana di dalam jadi sangat sepi. Seperti gak ada kehidupan, gak ada suara sama sekali.
Dalam hening, Yuda memperhatikan penumpang lainnya satu persatu. Ada yang tertidur pulas, dan ada juga yang masih terjaga. Ada yang sedang melamun menatap luar jendela, dan ada yang terus-terusan memainkan ponselnya, dan lain sebagainya. Semua orang tampak nggak mempedulikan sekitar, asik dengan aktivitasnya masing-masing. Semua orang tampak tidak mempedulikan sekitar, asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk juga dengan tidak mempedulikan Yuda yang menatap mereka satu persatu. Sebentar. Ternyata gak semua asyik sendiri dalam gelap. Yuda melihat ada anak perempuan berumur sekitar 4 tahun. Kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Yuda. Rambutnya dikepang dua, lucu sekali. Walaupun gelap, tapi jelas terlihat kalau anak itu sedang mengintip memperhatikan Yuda. Yuda tersenyum ke arahnya, tapi si anak malah menarik turun kepalanya. Jadi gak terlihat lagi. Dia tersipu malu di balik sandaran kursi. Tapi hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini gak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajah terlihat. Lucu sekali. Tentu saja lagi-lagi Yuda tersenyum ke arahnya. Lalu dibalas senyum kecil oleh si anak. Candaan Yuda dan anak perempuan lucu ini berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya sang ibu yang duduk di sebelahnya, ya mungkin sebelumnya tengah tertidur, terdengar suaranya. "Nilam, ayo tidur lagi nak." Begitu kata ibunya. Oh, ternyata anak perempuan cantik dan lucu ini namanya Nilam. Begitu pikir Yuda. "Om, mama, ada om." Begitu Nilam bilang kepada ibunya, sambil jarinya menunjuk ke arah Yuda yang sedang duduk di belakang mereka, berjarak beberapa kursi. Melihat itu, Yuda kembali tersenyum sambil sedikit tertawa kecil. Gak lama kemudian, ibunya Nilam yang sejak tadi hanya terdengar suaranya saja tiba-tiba ikut muncul dari balik kursi. Perempuan cantik dengan rambut hitam tergerai. Wajahnya tersapu cahaya terang yang tiba-tiba datang dari luar. Wajahnya itu pucat. Mungkin kelelahan karena sedang dalam perjalanan. Itu kesimpulan yang Yuda bisa ambil. "Nilam, gak ada siapa-siapa. Ayo tidur lagi ya sayang." Begitu ibunya Nilam bilang, sambil wajah mengarah ke Yuda. Tapi yang aneh, matanya malah menatap ke arah lain, cenderung menunduk. "Om, mama, ada om." Sekali lagi Nilam bilang begitu. "Sudah nak, sini duduk yang benar." Begitu sang ibu bilang. Kali ini dengan nada agak tinggi. Nilam menuruti perintah, lalu duduk di kursinya. Kemudian gak kelihatan lagi. Setelahnya Yuda hanya mendengar samar obrolan pelan mereka. Nyaris berbisik. Ya sudah, kembali seperti semula. Yuda tenggelam lagi dalam lamunan, menikmati perjalanan. Tapi menyenangkan. Yuda menikmati bercanda dengan Nilam walau sebentar. Tepat tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan. Mungkin karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Yuda nggak tahu pasti. Dan benar, bis masuk ke satu tempat luas yang di dalamnya banyak kendaraan terparkir. Suasananya ramai walau nggak terlalu banyak penerangan.
Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang untuk turun dan beristirahat sejenak. Yuda juga memutuskan untuk turun sebentar. Tapi sebelum itu, dia melihat Nilam dan ibunya juga sedang berjalan menuju pintu keluar. Sekali dua kali Nilam menoleh ke belakang, mencari keberadaan Yuda. Dan akhirnya Nilam bisa tersenyum setelah sudah bisa melihat Yuda yang sedang berjalan di belakangnya. Yuda membalas senyum. Yang aneh, Nilam seperti tersenyum dalam kebingungan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Kemudian setelah sudah di luar bis, Yuda gak bisa lagi melihat keberadaan Nilam dan ibunya. Mereka menghilang, entah kemana. Berjalan sedikit menjauh. Kemudian Yuda mencari tempat duduk untuk menghabiskan waktu. Tapi gak lama, hanya beberapa menit. Dan kemudian dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut agak sepi. Yuda memilih untuk duduk di situ. Entah sudah berapa kali Hudar menguap. Kantuk sudah mulai menyerang sejak menjelang jam 12 tadi. Berkendara sendirian, Hudar memutuskan untuk mudik hari itu juga. Sepulang kerja dia berangkat. Tapi karena macetnya Jakarta, perjalanan jadi tersendat. Akibatnya dia masih berada di tengah tol Cipali pada tengah malam. Seperti halnya Yuda, Hudar juga berstatus pekerja di Jakarta yang berkampung halaman di Semarang. Sama dengan kebanyakan orang Indonesia, Hudar juga mudik menjelang Lebaran. Wah, aku gak kuat lagi, harus cari kopi. Ngantuk banget nih. Hudar bergumam sendiri ketika kantuknya semakin menjadi-jadi. Karenanya, dia berniat untuk mampir ke tempat peristirahatan untuk sejenak berhenti. Padahal hanya tinggal beberapa jam lagi sampai Semarang. Tapi tetap saja Hudar harus beristirahat. Sampai akhirnya dari kejauhan Hudar melihat ada tempat peristirahatan. Setelah sampai, dia langsung membelokkan kendaraan masuk ke satu area luas dengan banyak kendaraan yang juga sedang beristirahat. Sebentar berputar-putar, dan akhirnya dia memilih untuk parkir di satu tempat kosong di sebelah bis besar. Aduh, akhirnya bisa istirahat sebentar, begitu Hudar bilang dalam hati. Setelah keluar dari mobil, Hudar sedikit meregangkan badan, melepaskan otot-otot, menyalakan rokok, lalu berjalan mencari warung makan yang gak terlalu ramai. Setelah agak jauh melangkah, Hudar menemukan tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk duduk dan menikmati segelas kopi. Warung makannya nggak terang benderang dan ramai seperti warung lainnya. Dia memilih kursi yang agak di pinggir, lalu memesan segelas kopi. Dan lagi-lagi dia menyalakan rokok. Suasana warung persis seperti yang dia harapkan. Hanya beberapa meja yang terisi. Dengan begitu, dia bisa istirahat tanpa gangguan. Gak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Hudar meminumnya beberapa teguk sambil melepas lelah. Dia melihat layar ponsel dan berselancar di lini masa media sosial. Cukup lama asyik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Walau nggak melihat langsung, tapi Hudar merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ada seseorang di dalam warung pada sudut yang lain.
yang sepertinya sedang terus memperhatikannya. Perlahan, Hudar menoleh ke orang itu. Penerangan seadanya membuat Hudar harus sedikit mengernyitkan dahi untuk memperjelas penglihatannya. Tapi ternyata dugaan Hudar benar. Memang ada orang yang sedang memperhatikan dia. Hanya berselang beberapa meja saja, orang ini duduk sambil terus menatap Hudar. Sampai akhirnya dia tersenyum setelah tahu kalau Hudar sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara Hudar masih belum tahu siapa orang itu. Tapi hanya sebentar. Akhirnya beberapa detik kemudian Hudar tersadar. Yuda? Lalu Hudar berdiri menghampiri orang itu yang ternyata Yuda temannya. "Ah, aku kira siapa? Sama siapa kamu, Yud?" tanya Hudar ketika mereka sudah duduk semeja. "Sendiri, hehe. Kamu mau kemana, Dar? Mudik juga?" "Iyalah, aku juga mudik. Naik apa kamu?" "Itu aku naik bis yang itu," jawab Yuda sambil menuju bisnya dari kejauhan. "Ah, kebetulan. Kalau gitu, kamu ikut aku aja. Toh tujuan kita sama. Rumahmu masih di Sambung Harjo kan?" "Iya, masih, Har," Yuda menjawab sambil tersenyum. "Ya sudah, kita bareng aja. Kita berangkat sekarang. Sudah jam 12:30. Baiklah. Aku ambil tas dulu ya." Yuda lalu berjalan menuju bis, sementara Hudar menuju mobilnya. Hudar senang karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan. Jadi Yuda dan Hudar adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA, lalu terpisah setelah keduanya lulus, dan kemudian melanjutkan kuliah di tempat yang berbeda. Karena kesibukan, mereka mengetahui kabar masing-masing dari media sosial dan obrolan antara teman. Walau sesekali reuni dengan teman seangkatan lainnya. Dan akhirnya mereka dipertemukan lagi di satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya, mereka berdua berkendara menuju Semarang, kampung halaman mereka. Di perjalanan dalam kendaraan, percakapan lebih banyak didominasi oleh Hudar. Yuda hanya membalas dan menjawab seperlunya saja. Tapi dalam hal ini, Hudar bisa mengerti, karena dia tahu kalau Yuda itu memang pendiam dari dulu. Tapi ya, itu tadi. Akhirnya, selama perjalanan, mereka berdua lebih banyak diam. "Oh iya, beberapa bulan yang lalu aku dengar kamu sakit ya, Yud?" Hudar kembali bertanya membuka perbincangan. "Iya, tapi udah sembuh," jawab Yuda singkat. "Sakit apa, Yud? Aku dengar cukup parah." "Ya, dirawat beberapa hari aja, Dar." Lagi-lagi perbincangan berhenti. Yuda yang memang sangat pendiam, ditambah dengan sudah bertahun-tahun lamanya mereka nggak berjumpa. Jadi Hudar maklum kalau perbincangan ini hanya seadanya saja, lebih banyak diam. Tapi Hudar sudah cukup bersyukur dengan adanya Yuda. Jadi dia ini nggak merasa sendirian lagi. Seenggaknya sudah ada yang menemani. Sementara Yuda lebih banyak seperti sedang menikmati perjalanan. Lebih sering menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan dalam diam. Oh, ada sedikit yang mengganggu Hudar waktu itu. Dia nggak tahan dengan wangi parfum yang Yuda pakai. Menurutnya wangi parfum yang Yuda pakai ini nggak lazim. Harumnya menyengat sekali.
Singkat cerita, akhirnya mereka memasuki wilayah Semarang. "Aku antar ke rumahmu ya, Yud. Masih di tempat yang dulu kan?" tanya Hudar. "Iya Dar, masih." "Ya sudah, kamu kasih tahu aja jalannya ya. Aku udah agak lupa, hehe." "Iya," jawab Yuda pendek. Seingat Hudar, rumah Yuda ini nggak terlalu jauh dari rumahnya. Jaraknya kira-kira hanya 15 menit. Rumah mereka sama-sama gak jauh dari pusat kota. Sudah hampir jam 2. Hudar terus ikuti petunjuk dari Yuda. Perjalanan yang sudah semakin dekat tujuan, tapi masih terbilang sepi tanpa percakapan. Beberapa saat kemudian mereka mulai masuk ke salah satu pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman yang tergolong sepi, apalagi terhitung masih tengah malam seperti ini. Gak ada orang yang terlihat sama sekali. Setelah masuk ke pemukiman ini, Hudar mulai bisa meraba daerah yang sedang dimasuki. Kurang lebih dia masih hafal wilayah atau sudah bertahun-tahun gak datang berkunjung. Setelah sudah melewati beberapa belokan, akhirnya mereka sampai di satu jalan yang Hudar yakin kalau itu adalah jalan kecil tempat di mana rumah Yuda berada. "Itu rumahku yang berpagar besi, Dar," ucap Yuda kemudian. Dan benar tebakan Hudar. Kemudian Hudar langsung menuju rumah yang dimaksud. Gak lama, karena memang sudah dekat, mereka akhirnya sampai di depan rumah. Hudar parkir persis di depan pagar. Setelah mobil sudah berhenti, mereka lalu turun dari kendaraan. "Mampir dulu, Dar?" tanya Yuda dengan senyuman. "Ah, enggak lah Yud, udah malam. Besok-besok aja aku main kesini, hehe." Hudar bilang begitu. "Ya sudah, terima kasih banyak ya Dar. Aku masuk dulu." Kemudian Yuda masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping. Padahal Hudar belum beranjak pergi. Agak bingung sih. Sebelum pergi, Hudar sejenak memperhatikan rumah Yuda. Rumah besar bertingkat dalam keadaan gelap. Hanya lampu teras saja yang menyala. Dia merasa ada yang aneh, tapi nggak tahu apa. Beberapa belas detik kemudian Hudar memutuskan untuk pergi dari situ, lalu pulang ke rumahnya. Tapi ketika baru beberapa langkah menuju mobil, tiba-tiba Hudar melihat kalau lampu ruang tamu Yuda menyala terang. Lalu ada orang yang mengintip dari balik tirai. Melihat itu, Hudar tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya, ada yang membuka pintu depan. Seorang bapak muncul dari dalam rumah. "Cari siapa ya, Mas?" tanya bapak itu. "Oh, maaf, saya Hudar pak, teman SMA-nya Yuda," jawab Hudar sambil tersenyum. "Oh gitu. Ada perlu apa ya malam-malam?" tanya bapak itu heran. Saya baru saja mengantar Yuda pak. Baru saja dia masuk ke dalam rumah," jawab Hudar. "Oh begitu. Kalau gitu, ayo masuk dulu. Saya bapaknya Yuda." Ternyata beliau adalah bapaknya Yuda. Sambil tersenyum, beliau membuka gembok pagar rumahnya. Setelah pagar terbuka, Hudar masih agak kebingungan karena dipersilahkan masuk. Di ruang tamu sudah ada yang menunggu. Seorang perempuan parubaya menyambut dengan ramahnya. Perempuan itu adalah ibunya Yuda. "Mungkin bapak sama ibu sudah lupa.
Saya Hudar, temannya Yuda SMA dulu. Waktu SMA dulu saya beberapa kali main ke rumah ini. Hehe, jawab Yuda membuka percakapan. Oh, tentu saja nak. Kami masih ingat kok, jawab ibunya Yuda sambil tersenyum lama. Tadi karena di luar gelap, Bapak jadi nggak begitu jelas melihat kamu. Hehe, Bapak Yuda menambahkan. Jadi, Nak Hudar ini dari mana? Tanya mereka nyaris berbarengan. Saya dari Jakarta, Bu, Pak. Mau pulang mudik. Kebetulan tadi dalam perjalanan saya ketemu dengan Yuda. Ya udah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng. Dengan lancar dan tanpa beban, Hudar menceritakan semuanya ketika dia bersama Yuda pulang ke Semarang. Sementara kedua orang tua Yuda mendengarkan dengan seksama. Yang aneh, sejak Hudar masuk, dia sama sekali nggak melihat Yuda lagi. Hanya kedua orang tuanya saja. Jadi begini Nak Hudar. Mohon maaf sebelumnya kalau saya akan menceritakan sesuatu yang akan membuat Nak Hudar kaget. Bapak akhirnya mulai menjelaskan. Sementara ibunya Yuda mulai menangis perlahan. Hudar nggak tahu apa sebabnya. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar kisah yang membuat Hudar menahan nafas. Mereka bilang sebenarnya Yuda sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Hudar terperanjat kaget mendengarnya. Padahal baru saja dia mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Cukup sekian cerita malam hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa ditarik. Tahun ini keadaannya berbeda. Kita sama-sama nggak bisa mudik. Nikmati saja, semua ada masanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan membaca. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Oke, terima kasih Mas Bri Story atas pengalaman mistisnya. Atau lebih tepatnya pengalaman temannya ya. Tapi memang saya sudah menduga dari awal waktu si Yuda itu ada di dalam bis dan dia tersenyum pada seorang anak kecil. Dan waktu itu memang saya pikirannya ada dua, antara Yuda ini hantunya atau yang sudah meninggal, atau si ibu dan si anak ini yang sudah meninggal. Dan ternyata plot twistnya Yuda yang sudah meninggal. Ya, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Mas Bri atas ceritanya. Dan untuk para subscriber podcast Horror Next Story, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian gak bosan sama suara saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.